yang harus dijelaskan? Yang harus saya sampaikan adalah satu, membangun kesadaran bahwa beliau adalah ayah Anda dan tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan anak. Baik ya? Yang ada adalah upaya kita untuk selalu menampilkan yang terbaik, niatkan sebagai pengabdian kita birrul walidain. Jangan hanya melihat ayah atau dengan pasangan beliau, dengan keluarga beliau. Barangkali begini, bukan ayah tidak memberikan perhatian, barangkali kita belum selesai dengan diri kita untuk menerima keadaan itu sehingga kita bisa memberikan perhatian dengan lebih baik. Cari perhatian Allah, niatkan karena Allah dengan berbakti kepada ayah. Saya yakin Allah akan memberikan jalan yang terbaik, baik melalui ayah secara langsung ataupun juga Allah berikan dengan cara-cara yang Dia kehendaki. Yang pertama adalah perbanyak doa. Yang kedua, tingkatkan bakti dengan cara yang mampu kita lakukan. Ya, misalnya datang, kunjungan, silaturahim, bangun hubungan baik dengan keluarga yang ada, bawa hadiah kalau kita ada, ya, sesuatu yang kita miliki, dan niatkan karena Allah supaya tidak banyak kecewa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Fadilatul Ustaz di Hidayat Allah yarhamullah yarhamalik. Bismillah, atlub min du'aikum fil muwasalah dirasa kharijal bilad insyaallah. Qad sajjaltu fi Saudiyah wa sa'usajjil imtihan al-Arabiyyah wal Maghrib aw Libya aw ghairaha min al-buldan allati apa ini? Tadrusun al-ulum al-islamiyyah wal-arabiyyah li fahmi daqiqil Qur'anil Karim. Yassarallahu umurana wa umurakum wa jazakallahu alal khair wa barakallahu fikum. Khair, alhamdulillah. Paham? Tidak. Jadi ini beliau minta doa supaya bisa lulus kuliah di luar negeri. Sekarang sedang tes untuk Saudi, tapi pengen juga tes di tempat lain, di Maroko, di Libya, ya. Ya kalau enggak ada di Maroko, di Merauke, ada, ya. Kalau enggak ada di luar negeri bisa di Nagreg. Insyaallah. Yang penting niatkan ya. Jadi kalau ada peluang ikuti saja informasi yang ada di akhir. Itu ada peluang-peluang keluar. Insyaallah nanti kami fasilitasi, dibuka. Saya akan menerima tamu juga dari kemarin Libya sudah. Kita dengan Mesir juga di Al-Azhar insyaallah ada. Dengan Tunis insyaallah ada. Kemudian Saudi dalam waktu dekat saya menerima tamu juga, nanti insya Allah kita sambungkan. Ada juga kita dengan kampus-kampus. Yang penting niatkan, nanti kalau ada waktunya kita umumkan di Instagram ya, supaya bisa ikut menyimak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan suami mohon doa agar promil bayi tabung yang akan kami jalani insya Allah dimulai bulan ini diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kebahagiaan dan keselamatan dunia maupun akhirat. Jazakallahu khair. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dengan cara yang benar, dengan hasil yang benar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatkan untuk menaati Allah. Dibaca salah satu doa dari Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi la tadharni farda. Rabbi la tadharni farda. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendiri. Anugerahkan keturunan yang melanjutkan kebaikan-kebaikan untuk beribadah kepadamu dalam keadaan yang kau ridhai. Wa anta arhamur rahimin. Atau juga sambil sholat malam, bacakan ada doanya di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 38. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala, dari sini doanya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, banyak orang mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Hari ini, saat ini, aku hanya memohon padamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Darimu saja ya Allah, kau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar belum terkabul juga, kepada siapa lagi lantas aku mesti memohon. Itu di antara doanya. Semoga Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Ustadz, saya mohon izin curhat dan minta doa. Nanti curhatnya saya baca di mobil saja ya. Insya Allah didoakan yang baik. Kita karena waktunya terbatas, 3 menit lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fulan. Izin saya tidak sebut namanya dulu ya. Saya berasal dari Aceh, Masya Allah.
Kedua, orang tua saya fans banget sama Ustadz, selalu nonton video Ustadz ceramah, dan pernah sekali waktu orang tua saya bilang kapan Ustadz hadir di Aceh. Saya ingin minta doa dari Ustadz supaya bisa membawa ortu saya umrah Ustadz. Itu janji saya dari dulu untuk berbakti pada orang tua. Mudah-mudahan Anda diberikan kelancaran, kemudahan, bekerja dengan yang baik, mendapatkan rezeki dari tangan Anda sendiri, dengan keringat Anda sendiri, supaya dengan dari situ Allah berikan ridha dan kemudahan yang lebih kuat. InsyaAllah kita masih fokus juga di Aceh ini, mendampingi. Saya sedang dengan teman-teman, bukan sendiri, meneruskan program yang kemarin. Kami belum berhenti sampai sekarang. Kita sedang bangun hunian sementara, Huntara, tapi ngambil proyek khusus satu desa di Lintang, di Tamiang, satu dusun 840 kakak di situ. Terus yang kita maksimalkan masjidnya dulu, bangun balai persiapan Ramadan, kemudian memperbaiki rumah, bangunkan Huntara bagi yang sudah tidak ada. Lalu kita membuat untuk ketahanan pangan minimal untuk Ramadan ke depan. Kita bikin untuk padi dengan pola baru, bawahnya ikan, kemudian ada sapi yang kita siapkan supaya bisa disembelih untuk Idul Fitri. Dan skema untuk beasiswa, saya pengen anak-anak Aceh sampai Papua itu harus ada yang belajar, keluar sampai pintar, bangun lagi daerahnya masing-masing. Aceh itu kaya, gasnya, emasnya, harus ada orang Aceh balik lagi, bangun, harus sekolah sampai pintar-pintar, balik lagi. Hanya orang Aceh yang tahu Aceh, hanya orang Jawa tahu Jawa, hanya orang Kalimantan tahu Kalimantan. Kalau kita ingin bangun Indonesia, putra daerah mesti balik kembali ke daerah, bangun daerahnya lagi. Ya. Nanti saya sudah siapkan pola tuh untuk beasiswa supaya anak-anak Aceh tuh muncul ulama-ulama lagi, belajar lagi, keluar, balik lagi jadi ulama, masjid hidupkan. Kemudian yang yang sukses di Jakarta itu pulang-pulang coba beri perhatian, bangun lagi, hidupkan lagi, kasih anak-anaknya beasiswa, sekolah bangun lagi, kan yang kaya-kaya juga banyak tuh. Ya, semua daerah, bukan hanya Aceh, termasuk sampai ke ujung Papua. Ya, insya Allah kami sedang siapkan skema bagi yang beasiswa dari adik-adik Papua itu. Terus balik, bangun lagi Papua. Ya. Doa apa yang paling mustajab ketika bulan puasa Ramadan dan untuk bisa ketetapan hati buat seseorang, Ustadz? Jangan tujukan buat saya. Dulu satu nih, kalau yang perempuan, laki-laki, tapi ini tulisan laki-laki lah, kalau perempuan nggak begini. Jarang ada perempuan nyobeknya begini nih. Ini buat laki-laki. Semua doa saat Ramadan itu mustajab ketika dilakukan dengan niat yang benar. Kalau masalah ketetapan hati, ada calon ingin tetap hatinya, minta pada Allah ditunjukkan kebaikan dengan pilihan tersebut. Pakai bahasa sendiri aja. Ya Allah, jika dia memang baik untukku, untuk dunia dan akhiratku, berikan tanda kebaikan darinya kepada diriku yang engkau ridhoi dengan itu semuanya. Nanti ditampilkan, bisa jadi dalam mimpi, macam-macam. Dulu istri saya mimpinya ketemu Pak D-nya, ngasih tahu itu jodoh kamu katanya. Nah, ke saya, nggak usah pakai cieng, nggak usah pakai apa-apa, kamu sudah menikah. Ada menikah anak saya 5. Udah. Maaf ya yang belum nikah ya. Nah, udah. Boleh minta aja dan nggak perlu aneh-aneh lah. Ya, kalau kelihatan baik, ya Allah, dekatkan aku dengannya, ya Allah, berikan aku ketetapan dengannya. Kalau dia memang milik orang, aku juga orang, ya Allah. Terlalu maksa itu. Nah. Masih ada waktu? Nah, masih aja. 10:30 sudah ya, 5 menit lagi ya, cukup ya. Ya boleh, Anda 11. Mana tadi yang benar? Saya 10:30 tuh. 11 loh, awas. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Pulan. Oh tadi sudah yang dari Aceh. Antum yang minta tadi ya, Mas? Langsung pulang. Antum udah dapat jawaban, pamit nih. Ini panjang ya. Nanti kalau panjang-panjang saya baca di mobil. Intinya aja, tanya intinya.
Kalau puasa intinya pengendalian diri. Kalau tanya intinya apa? Bismillah Ustaz, semoga kebaikan selalu menyertai Ustaz dan keluarga. Semoga Anda diberikan kebaikan yang lebih dan keluarga Anda. Tolong beri saya nasihat agar Ramadan bisa menahan diri, terhindar dari membicarakan keburukan pemerintah. Yang selalu saya lihat setiap membuka media sosial. Saya juga tidak bisa menghapus medsos karena ingin update kondisi Palestina. Nasihat saya, tahan diri. Hindarkan diri dari membicarakan keburukan pemerintah. Kalau mau buka media sosial, lihat yang bermanfaat. Ini satu hadis saja. Kenapa begitu nyebut tuh kamera naik semua? Semua sama saja. Lihat ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya keislaman seseorang meninggalkan yang tidak penting. Ya, meninggalkan yang tidak, saling mencela tidak penting. Mengorek-ngorek aib orang tidak penting. Termasuk berkomentar pada sesuatu yang kita tidak tahu, yang hanya menyebabkan polemik, itu pun tidak penting. Jelas? Maka selama Ramadan evaluasi diri, tampilkan yang baik-baik. Kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, keinginan kita, suarakan dan salurkan dengan cara yang baik. Kita ini muslim, punya aturan-aturan kebaikan. Suarakan, mencela tidak akan melahirkan sesuatu kecuali rasa permusuhan kepada siapapun. Mau pemerintah, mau kita semua, mau antar kita siapapun, tidak akan melahirkan kebaikan. Kita nggak suka atau tidak sepakat, boleh kok, tidak dilarang, bahkan ada undang-undang untuk menyuarakan keinginan kita. Maka salurkan dengan cara yang baik, bicara yang baik saja. Tidak sepakat nggak apa-apa, kan nggak mungkin tidak sepakat langsung tiba-tiba ditangkap, kan tidak begitu. Ya, suarakan dengan cara yang baik. Kemudian salurannya secara konstitusional ada DPR misalnya, salurkan melalui apa? DPR atau perwakilan ulama. Setelah itu apa? Tawakal pada Allah, sudah. Allah yang akan menghisab kan dan melihat, dan yang dihisab termasuk kita juga keseluruhannya. Jelas? Baik. Update status yang baik-baik. Atau antum bikin, teman-teman semua bikin BOP, Board of Palestine. Nah, belum pernah ada kan? Nah, sana ada Board of Peace, ini ada Board of Palestine. Ya, Board of Sumatera untuk bantu lagi Sumatera bangkit. Board of Papua supaya Papua damai lagi. Tuh kan? Minimal perbaiki diri dulu supaya menjadi lebih baik. Jelas insyaallah? Ya. Terus jangan tarik-tarik saya ke wilayah-wilayah politik praktis ya. Ya, biarkan saya menjadi guru yang mendampingi kita semua. Kecuali kalau Allah berkehendak sesuatu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya Ustaz. Tolong kasih saya motivasi Ustaz. Saya dikasih amanah anak sekarang sudah 2 bulan anaknya. Maaf saya tidak bisa mempublikasikannya. Kenapa harus punya anak? Terima kasih. Tidak. Anak itu anugerah istimewa yang Allah berikan dan termasuk hak prerogatifnya. Dipilih pada yang dikehendaki, dititipkan pada yang dikehendaki dengan hikmah sesuai dengan kehendaknya. Satu, ingat kaidah ini ya. Termasuk hak prerogatif Allah. Kalau prerogatif artinya gimana Allah, bukan gimana kita. Kadang pengen laki-laki lahir perempuan, kadang pengen perempuan lahir laki, kadang pengen lambat cepet, kadang pengen cepet lambat. Kadang yang unik begini, pengen melahirkan tapi dititipkan dari anak lain yang tidak dilahirkan. Ada yang begitu. Itu semuanya anugerah. Apa hikmahnya? 3. 1, untuk menyempurnakan sifat-sifat yang melekat pada orang tua. Nih gini, ini ada nikah nih, laki-laki perempuan.
Ingat ya, pernikahan itu terjadi antara laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan tidak ada kalimat saya laki-laki yang terjebak pada fisik perempuan. Laki-laki perempuan menikah. Kekurangan di laki-laki disempurnakan pada dari yang perempuan. Kekurangan di perempuan disempurnakan dari yang laki-laki. Makanya ketika dipasangkan akan ada satu adaptasi. Ditemukan rasa-rasa adaptasi ini, mungkin ini nggak enak ngelihat ini. Berbahagialah kalau menemukan kekurangan di pasangan, karena ternyata hanya Anda yang dipilih untuk menyempurnakannya. Makanya hal yang dikerjakan setan kalau sudah menikah dua ini, itu dijadikan pasangan lain lebih bagus, lebih ingin diharapkan dibandingkan dengan yang ada. Padahal tugasnya ketika menemukan kurang di sini, ini yang menyempurnakannya, adanya di sini. Ketika ini kurang, adanya di sini. Cuman setan dirubah oleh setan itu. Kalau sebelum menikah yang bagus ini, yang bagus ini. Setelah menikah yang bagus di luar ini. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Itu ada di Quran surah 2 ayat 102. Nah, ini pahami dulu yang pertama ini. Jelas ya? Nah, yang kedua, lahirnya anak menyempurnakan sifat keduanya secara langsung. Jadi yang kurang di sini dua apa? Lewat anak ditemukannya. Makanya yang tadinya ayah suka marah, tiba-tiba ada anak tuh bisa lembut. Minimal sebelum ke istri, ke anak dulu lembutnya. Oleh anak dilatih jadi lembut. Kelembutan itu disiapkan untuk melembutkan sikap kepada istri. Demikian nanti yang lahir tiba-tiba anak perempuan misalnya pengen laki-laki jadi perempuan. Imran dengan Hannah pengen laki-laki, lahirnya perempuan. Maryam, tapi dari Maryam lahir Isa. Pengen perempuan, lahir laki-laki. Nanti anak kedua menyempurnakan sifat di anak pertama plus kedua orang tuanya, naik lagi. Demikian. Ada yang sifatnya ini nggak bisa nih, lahir langsung di rahimnya. Ada yang lain dulu, dilatih dulu dengan yang lain. Diadopsi dari sisi lain, dirawat. Ada yang tidak langsung adopsi, merawat anak-anak yang lain, ada yang yatim, ada yang macam-macam. Tanpa disadari terbawa suasana itu. Yang kedua menyempurnakan rizki. Awas, rizki itu luar biasa tuh. Rizki itu ada harta sifatnya. Ingat ya, ada harta orang tua yang diberikan salurannya lewat anak. Ada harta anak yang diberikan salurannya lewat orang tua. Nah, kalau orang tua ingin ringan, siapkan anak dekat dengan Allah sedekat-dekatnya. Maka kalau sudah dekat, menjadi yang dekat dengan Allah, rizki akan lewat anak nyampe ke orang tua. 2018 saya mimpin satu pesawat, satu rombongan menjadi Amirul Hajj. Dari hadiah pemerintah Saudi lewat kedutaan. Saya dapat 2, dari raja dengan dari dubes. Saya pilih dari dubes. Karena dari raja itu pasti fasilitasnya enak. Pasti itu. Tempatnya mudah, makannya enak dan sebagainya, pergaulannya elitis. Baik, nggak ada masalah, baik-baik juga. Nah, saya pengen tahu siapa sih yang diberikan lewat kedutaan itu. Jadi saya mimpin itu kurang lebih hampir 400 orang. Tahu nggak? Hampir setengahnya itu anak-anak penghafal Quran. Ternyata yang hafal Quran anaknya, ikut haji ibunya, bapaknya, gurunya, musyrifnya. Dari satu anak ini yang dapat berkah itu orang tuanya. Jadi kalau orang tua ingin mudah mendapatkan rezeki, siapkan anaknya dekat dengan Allah. Minimal jadikan dia ahli Quran. Itu sudah rumus itu. Banyak murid-murid yang insya Allah belajar dengan kami itu, orang tuanya ikut. Dapat undangan dari luar negara, orang tuanya ikut. Ibunya nggak hafal, bapaknya nggak hafal, tapi ikut berangkat. Anaknya ikut berangkat. Siapkan. Nah, ada rezeki dari orang tua ngalir ke anak. Ya antum, saya, kita kerja, dapat sesuatu, istri masak, ngalir ke anak. Itu pun harus halal. Kalau halal, kalau benar, nanti karir anak melebihi kita. Itu. Ibu membiasakan, ibu kami kalau beli ayam dulu tuh, ayam hidup. Lalu datang ke tukang menyembelih, sembelih di hadapan saya. Dibimbing nanti bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah yakin demikian, sudah baru bawa pulang. Disiapkan, dipastikan betul makanan untuk anaknya itu halal. Apa saja yang dimasak, nggak ada uang, masak pepes tahu, ikan asin, pedak, campur gitu, dibikin enak supaya anaknya merasa nikmat. Tapi kalimat-kalimat Allah tuh mengalir di situ dan terasa, bedanya terasa, manfaatnya terasa.
Nah ini rizki. Jadi kedua, satu sifat, kedua apa? Rizki. Nah yang ketiga, menjaga kerukunan dan meneruskan risalah kehidupan keluarga. Anda pernah hidup di muka bumi, siapa yang kenal Anda hidup? Siapa yang tahu kebiasaan Anda? Siapa yang tahu ceritanya? Yang paling tahu tentang kita, orang terdekat kita, anak kita, keluarga kita dan sebagainya, karena tinggal di dalam rumah kita. Makanya doa Nabi Zakaria diajarkan, ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, supaya nanti ada generasi yang meneruskan risalahku dan menerangkan tentang kehidupan beliau itu. Jadi berbahagialah Anda dipilih oleh Allah mendapatkan itu, dijaga dengan baik karena satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selamat Hari Raya, selamat Idul Fitri. Ini belum ya, nanti kita masih bulan Sya'ban. Oh ini amplopnya, dalamnya pertanyaan. Nanti itu saat saya baca di dalam kendaraan. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Pesan saya, jaga kesehatan, kesehatan fisik, kesehatan akal, kesehatan iman. Yang kedua, ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Dengar pesan saya ini. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Banyak berdoa kepada Allah untuk 3 hal.